upaya pembelaan diri terakhir telah diberikan 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Di hadapan majelis hakim, semua curahan hati di balik jeruji besi dikeluarkan dengan harapan menyentuh hati hakim yang mulia. Pada saat yang sama, ada pihak lain yang juga mencoba menyentuh hakim, bergerilya melakukan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hakim kepada Sambo CS. Tak main-main, informasi ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Siapa dan sejauh mana gerakan bawah tanah itu digencarkan? Apakah ampuh memangkas vonis para terdakwa? Inilah kontroversi selengkapnya Jurus Pamungkas Pangkas Vonis bersama saya Zilvia Iskandar. Almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. Semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini sudah hadir Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selanjutnya penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak, pakar intelijen sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis KBAIS Soleman Ponto, mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Nanti di segmen 3 juga akan bergabung juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita akan bahas dulu nota pembelaan atau pledoi yang sudah disampaikan para terdakwa dan penasihat hukumnya. Bang Kamar, Anda menyimak pledoi 5 terdakwa, mana yang menurut Anda tulus, jujur, mana yang tidak? Saya melihat yang tulus itu adalah Barada Richard Eliezer melalui pledoinya. Sedangkan yang lain tidak. Alasannya, Barada Richard Eliezer itu adalah berasal daripada Kesatuan Brimob atau Resimen Polisi. Di sana yang berlaku itu adalah perintah komandan. Karena mereka itu pasukan elitnya polisi. Dan di sana tidak diajarkan untuk melawan kepada pimpinan. Tapi yang diajarkan adalah kepatuhan. Karena mereka itu pasukan tempur. Sama dengan kombatan. Di dalam kombatan, seorang prajurit tidak boleh mengatakan tidak kepada perintah pimpinan. Apabila dia melawan perintah pimpinan, itu sebenarnya melawan hukum. Dan dia berhak dieksekusi. Karena dianggap menjadi membahayakan kesatuannya. Di dunia ketentaraan juga begitu. Jadi menurut saya, Barada Richard Eliezer itu adalah satu-satunya yang paling tulus di dalam membuat pledoinya, di dalam memberi keterangan. Kalau yang lain? Yang lainnya masih kepura-puraan. Misalnya apa pura-puranya? Misalnya Perdi Sambo ya. Perdi Sambo ini kan dalangnya. Kalau dalam dunia pewayangan dia adalah dalang. Sedangkan yang lain itu kecuali Putri adalah hanya apa namanya itu wayang yang digerakkan begitu saja. Tetapi sedikit berbeda dengan Rick Rijal. Rick Rijal itu dia sudah mengerti hukum karena dia latar belakangnya itu adalah penegak hukum. Walaupun dia di dunia lalu lintas. Demikian juga misalnya dengan apa namanya Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini adalah sipil yang kuat dan komitmen dengan janjinya. Karena di situ ada janji apabila dia terus berdusta maka dia akan mendapatkan bonus 500 juta hanya pekerjaan 2 menit, yaitu menggiring Joshua dari taman ke dalam. Demikian juga Rick Rijal. Tetapi saya angkat topi kepada siapa namanya Barada Richard Eliezer. Kebetulan saya sudah berulang kali ke kampung dia itu di Mapapaget Manado sana. Dia tinggalkan itu 1 miliar, janji 1 miliar itu. Dan dia memilih berkata yang jujur, maka dia menjadi manusia yang merdeka. Karena kejujuran dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Oke.
Tapi Prof Gayus, sejauh mana sebetulnya efektivitas pledoi untuk bisa mempengaruhi hakim? Ya, saya akan melihat dari angle yang lain, yaitu seorang terdakwa Ferry Sambo. Dia merasa telah diadili oleh masyarakat. Dia telah dihukum oleh masyarakat. Maka saya akan mencoba untuk memberi pandangan saya mengenai hak dari seorang terdakwa yang bernama Ferry Sambo terhadap hal yang masih tersisa dari kebenaran yang menyangkut keadilan tanggung jawab terdakwa ini. Saya akan mengatakan bahwa ada dan masih ada beberapa hak yang esensial sebagai sisa yang perlu disampaikan secara pledoi melalui pledoi ini, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana perintah Sambo, dan yang kedua tentang tercetusnya persoalan ini yang berawal dari pemberitaan telepon dari istrinya yang menjadikan yang bersangkutan ini demikian meluap kemarahannya sehingga melupakan semua kondisinya seorang jenderal dan sebagainya. Ini harus digali secara benar-benar. Apakah betul pelecehan itu? Saya tahu bahwa JPU tidak mempersoalkan atau tidak mendakwa tentang pelecehan seksual sampai perkosaan. Tetapi JPU mencuatkan perselingkuhan. Nah, ini suatu hal yang perlu didalami sehingga hak yang paling mendasar yang belum pernah dilakukan proses di sidang peradilan ini sehingga hak itu bisa tertutup, yaitu pasal 51 ayat 2. Ini jelas harus kita perhatikan perintahnya itu apa. Kalau perintah tembak misalnya, kita ambil yang tertinggi, apakah dia pernah tembak mati? Atau tembak melumpuhkan kakinya? Apa tembak peringatan? Nah, ini yang saya sandingkan dengan hak yang tersisa atas kebenaran yang perlu digali, sehingga itu menjadikan satu hak yang dikembalikan kepada terdakwa. Oke, kita akan bahas nanti lebih jauh soal perintah jabatan ya, supaya kita bisa fokus. Saya akan bahas dulu kepada pledoi masing-masing terdakwa ini. Tapi tadi Prof Gayus mengatakan bahwa masih ada hak yang tersisa dari para terdakwa. Saya ingin tanya dulu ke Bang Jamin. Pledoi itu sebetulnya sia-sia tidak sih? Khususnya pledoi dari intelektual dader atau pelaku intelektual. Sebelum dijawab, kita simak terlebih dahulu pernyataan Ferdy Sambo berikut ini. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Pledoi dari orang yang dinilai jaksa sebagai intelektual dader atau pelaku intelektual. Sia-sia tidak, Bang Jamin? Sebenarnya bukan kalimatnya sia-sia atau tidak, tapi itu kan hak yang diberikan oleh KUHAP kepada setiap orang terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan. Nah, apakah nota pembelaan ini yang disampaikan menggugah hakim berdasarkan nota pembelaan pribadi atau fakta-fakta yang disampaikan nota pembelaan oleh kuasa hukum mempunyai nilai fakta hukum atau tidak mempunyai nilai fakta hukum. Nah, tadi kalau nota pembelaan pribadi biasanya itu hanya untuk memberikan keyakinan bagi hakim, ada alasan-alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman ini. Tapi kalau terkait dengan apakah dia bersalah atau tidak bersalah, lebih mengarah kepada nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, karena di situ terkait dengan fakta-fakta hukum dan analisis yuridis terkait dengan hukum. Jadi ini lebih memainkan sisi humanis, sisi emosionalnya? Ya, kalau faktanya begitu pada umumnya. Dan kita lihat Pak Ferdy Sambo, dia mengatakan bahwasannya harus dihargai karena beliau sudah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara. Nah, ngomong-ngomong soal kontribusi itu, Bang Jamin, saya akan putarkan ya pernyataan selengkapnya seperti apa ketika Sambo memamerkan deretan prestasinya selama 28 tahun berkarir di kepolisian. Saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri,
berupa 6 PIN emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian. Prof Gayus, ada gunanya mengungkit prestasi di depan hakim? Ini sifatnya non yuridis, pertimbangan yang diberikan secara non yuridis, tetapi ini kita tidak bisa melupakan keberhasilan seseorang, jasa itu tidak bisa. Pahlawan revolusi pun mempunyai andil yang besar, tetapi kalau dia bersalah memang harus diadili, itu terpisah. Tetapi ini tentu menjadi perhatian dengan pengertian bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawan itu bangsa yang besar. Jadi bagaimanapun hakim sebagai manusia biasa tentu menimbang hal yang sifat non yuridis ini. Tetapi ini memberikan kontribusi bahwa tentu seseorang yang berjasa patut diingat, patut diperhatikan. Baik, Bang Kamar, Sambo pernah menjadi kebanggaan Polri tapi juga menjadi sumber terpuruknya citra institusi Polri. Jadi apakah prestasi yang disebutkan Sambo tadi patut menjadi pertimbangan hakim? Seharusnya bisa patut. Sekiranya dia merespon tawaran saya. Tawaran saya di bulan Juli Agustus adalah kamu menyesal dan meminta maaf kembali kepada jalan yang benar. Biar saya minta keluarga mengampuni kamu. Tawaran ke? Kepada Perdi Sambo dan istrinya. Bahkan saya tawarkan untuk mendengar curahan isi hati daripada nenek PC. Itu abang sampaikan lewat saya media ya? sampaikan melalui media. Oke. Tapi tidak direspon. Yang merespon cuma satu, yaitu Barara Richard Eliezer. Maka saya minta kepada keluarga, ampuni Barara Richard Eliezer. Bahkan saya biayai. Saya pertemukan dari Mapanget dan dari Jambi. Saya bawa ke restoran Baku Sayang atas peranmu juga yang memfasilitasi itu. Pasca dari Metro TV, saya bawa ke sana. Kita sengaja makan di restoran Baku Sayang supaya kalian bisa saling mengampuni dan baku sayang sampai tua. Akhirnya mereka baku sayang. Selesai sudah. Sehingga Barada Richard Eliezer menjadi manusia yang merdeka. Tinggal kepada Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan kepada dia. Saya yakin Tuhan pun sangat suka dengan pertobatan orang jahat. Kembali kepada jalan yang benar. Kembali lagi ke Verdi Sambo. Tetapi Verdi Sambo tidak mau merespon. Dia terus memfitnah orang mati. Seolah-olah dia adalah pelaku kejahatan, tapi dia seolah-olah malaikat, kan begitu. Andai kata dia mau merespon tawaran itu, saya yakin keluarga pasti mengampuni dia. Dan saya akan minta keluarga untuk mengampuni. Andaikan dia menyesal dan meminta maaf. Tapi sekarang maupun jasa-jasanya itu apapun sudah tidak ada gunanya? jasa-jasa dia, justru itu memperberat hukuman bagi dia. Karena dia penegak hukum, tapi dengan sengaja melawan hukum itu sendiri. Baik, berikutnya kita akan bahas kontroversi yang paling sering dibahas oleh masyarakat adalah soal, dan juga pakar hukum tentunya, soal betulkah ada perintah jabatan atau tidak, dan betulkah relasi kuasa membuat seorang Barada Richard Eliezer tidak bisa menolak perintah dari seorang jenderal bintang 2. Sesaat lagi.